Ketua PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas Indonesia U23 untuk bermain keras melawan Timnas Vietnam U23 di babak final Piala AFF U23 2025. Tim Garuda Muda itu bakal meladeni perlawanan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juli 2025, malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir kembali ingat dengan kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Vietnam U23 dalam partai puncak Piala AFF U23 2023 di Thailand. Kali ini, Garuda Muda berkesempatan untuk revans atas Vietnam U23. Untuk itu, Timnas Indonesia U23 dilarang tampil ala kadarnya. Bukan bikin cedera. Timnas Vietnam U23 dalam pertandingan melawan Filipina di semifinal Piala AFF U23 2025 di SUGBK, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Vietnam memastikan ke final. Bermain keras yang dimaksud Erick Thohir adalah ngotot, tidak takut duel, dan habis-habisan di lapangan, bukan untuk mencederai pemain lawan. Siapa yang waktu itu berlaga di Piala AFF U23 2023 di Thailand? Kamu ingatkan permainan mereka? Ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, Minggu, 28 Juli 2025. Di sini kita tuan rumah. Kita harus berani bermain keras tapi bukan untuk mencederai. Mereka sudah 3 kali masuk final Piala AFF U23 dan 2 kali juara. Ingat, ini pertandingan yang keras. Jadi, kita harus fokus selama 90 menit, ucapnya. Mental. Euforia pendukung Garuda Muda rayakan kemenangan atas Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025. Selain itu, Erick Thohir juga menginginkan Timnas Indonesia U23 untuk menguatkan mental, kebersamaan, dan bertanding sekuat mungkin kala menghadapi Vietnam U23. Siapkan mental, jaga kekompakan dan berjuang maksimal memberikan yang terbaik untuk Merah Putih di final melawan Vietnam U23, imbuh Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 terancam kehilangan salah satu pemain kuncinya di final Piala AFF U23 2025. Gelandang kreatif Arhan Fikri diragukan tampil saat Garuda Muda menghadapi Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam, 29 Juli 2025. Asisten pelatih Frank van Kempen menyampaikan bahwa kondisi Arhan masih belum ideal untuk bertanding. Saya rasa Arhan dan Tony Firmansyah masih belum bisa bermain. Namun, kami punya 3 hari lagi sebelum final. Saya berharap salah satu dari mereka, terutama Fikri, bisa pulih dan tampil, ujar Van Kempen, Jumat, 25 Juli 2025. Arhan sudah absen sejak laga terakhir fase grup melawan Malaysia akibat cedera. Dalam semifinal melawan Thailand, ia juga tidak diturunkan. Timnas Indonesia U23 harus bertarung tanpa 2 gelandang utamanya dalam laga krusial itu. Meski begitu, skuad Garuda Muda tetap menunjukkan semangat luar biasa. Tertinggal 0-1 dari Thailand lewat gol Yotsakon Burapha di menit ke-60, pasukan Merah Putih berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Jens Raven di menit ke-83. Skor imbang memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu dan adu penalti yang akhirnya dimenangkan Indonesia dengan skor 7-6. Kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan yang berat ini. Pertandingan 90 menit, perpanjangan waktu, dan adu penalti. Kami sangat antusias dan puas bisa mengalahkan mereka serta lolos ke final, tambah Van Kempen. Namun, menjelang duel pamungkas melawan Vietnam, perhatian kini tertuju pada kondisi lini tengah.
Absennya Arhan Fikri dan Tony Firmansyah berpotensi mengurangi kreativitas dan keseimbangan permainan tim. Vietnam sendiri bukan lawan sembarangan. Meski begitu, skuad Garuda Muda tetap menunjukkan semangat luar biasa. Tertinggal 0-1 dari Thailand lewat gol Yotsakon Burapha di menit ke-60, pasukan Merah Putih berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Jens Raven di menit ke-83. Skor imbang memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu dan adu penalti yang akhirnya dimenangkan Indonesia dengan skor 7-6. Kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan yang berat ini. Pertandingan 90 menit, perpanjangan waktu, dan adu penalti. Kami sangat antusias dan puas bisa mengalahkan mereka serta lolos ke final, tambah Van Kempen. Namun, menjelang duel pamungkas melawan Vietnam, perhatian kini tertuju pada kondisi lini tengah. Absennya Arhan Fikri dan Tony Firmansyah berpotensi mengurangi kreativitas dan keseimbangan permainan tim. Vietnam sendiri bukan lawan sembarangan. Final Piala AFF U23 2025 akan menjadi laga penuh gengsi ketika Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka, Vietnam U23, pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertarungan dua raksasa muda Asia Tenggara ini tak hanya dinantikan karena tensi di lapangan, tapi juga karena perbedaan mencolok dalam harga pasaran pemain masing-masing tim. Berdasarkan data terkini dari Transfermarkt per 26 Juli 2025, nilai total skuad Garuda Muda mencapai 54,75 miliar rupiah. Jumlah fantastis ini menjadikan Indonesia U23 sebagai salah satu tim muda dengan valuasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu yang jadi sorotan adalah Arhan Fikri, gelandang kreatif milik Arema FC yang musim ini tampil memukau di Liga 1. Dengan torehan 2 gol dan 5 assist dari 29 laga, ia diganjar gelar pemain muda terbaik Liga 1. Tak heran, harga pasarnya kini menyentuh 4,78 miliar rupiah, menyamai nilai Muhammad Ferrari, sang bek tangguh di lini belakang. Tak ketinggalan, sang kapten kadek Arel juga memiliki nilai pasar tinggi, yakni 4,35 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pilar penting dalam skema permainan menyerang racikan pelatih Gerald van den Burg. Di sisi lain, Vietnam U23 datang dengan skuad yang secara finansial lebih sederhana. Nilai pasar total tim ini hanya 39,98 miliar rupiah, selisih hampir 15 miliar rupiah dari Indonesia. Namun, jangan tertipu angka. Vietnam dikenal sebagai tim yang solid dan tak mudah tumbang, apalagi mereka adalah juara bertahan turnamen ini. Pemain termahal mereka adalah Van Hang Huat, yang memiliki valuasi pasar sebesar 5,21 miliar rupiah, bahkan lebih tinggi dari pemain manapun di skuad Indonesia. Menyusul di belakangnya, Din Bak Muin dengan 4,78 miliar rupiah dan Taisan Muin senilai 3,48 miliar rupiah. Meski Indonesia unggul dari segi valuasi pemain, sejarah mencatat bahwa hal tersebut bukan jaminan di lapangan. Sepak bola adalah olahraga penuh kejutan, dan kemenangan seringkali ditentukan oleh mentalitas, kerjasama, strategi, dan pengalaman bertanding. Vietnam U23 dikenal sebagai tim yang disiplin dengan organisasi permainan yang rapi. Mereka beberapa kali sukses menumbangkan tim-tim unggulan meski tak diunggulkan secara nominal. Sebaliknya, Indonesia yang akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari ribuan supporter harus cermat mengelola tekanan. Laga final ini akan mempertemukan dua filosofi yang kontras. Indonesia dengan amunisi muda bertalenta dan nilai pasar tinggi menghadapi Vietnam yang dibangun dengan fondasi kuat, pengalaman, ketangguhan, dan mental juara. Apapun hasilnya,
Laga ini akan menjadi pertarungan yang seru untuk disaksikan dan menjadi tolok ukur seberapa jauh kedua negara berkembang dalam membina generasi emas sepak bola masa depan.